lagi sahabat Insana Harimau Cepak. Kali ini kita berada di tempat salah satu pendekar Minangkabau. Beliau ini yang mewarisi beberapa aliran dan sekarang beliau himpun di dalam perguruan silat Limbago Budi. Nanti kita akan coba korek lebih dalam seperti apa perjalanan beliau dalam menempuh ataupun mempelajari silat Minang, apa saja aliran-aliran yang pernah beliau pelajari dan seperti apa perjalanan beliau dalam mendirikan perguruan yang saat ini beliau pimpin dan seperti apa historis dari perguruan tersebut dari awal sampai hari ini. Baik, beliau kalau di Kabupaten Solo, kalau dulu zaman ketek-ketek dipanggil Zalagadau, ya kan? Bagala sesudah kadang Intan Sati. Lalu dapat pulau Gala kalau tidak salah Pandekala. Di alam tekamang jadi guru kok Pandekala. Jadi kita akan bincang-bincang mendengar lebih jauh. Nanti beliau akan menguraikan. Baik, untuk lebih mempersingkat kita persilakan beliau untuk memaparkan sekaligus memperkenalkan diri beliau. Ya, terima kasih pendekar. Ini sangat luar biasa hari ini di kedatangan tamu yang tidak asing di dunia Islam dan Merdeka Cepat atau Harimau Cepat. Jadi sebenarnya antara perguruan Limbago Budi dengan perguruan Harimau Cepat itu ada sedikit histori karena nenek saya itu pernah nikah dengan Gecapen. Gecapen itu adalah bapak dari Gecapen Meniberajohan. Itu nenek aku itu namanya Nyi Jana. Pernah nikah dengan Gecapen tapi tidak punya anak. Nah, itu sedikit tentang hubungan histori. Kemudian Limbago Budi hari kini itu adalah nama sebuah perguruan, bukan aliran ya. Perguruan. Nama sebuah perguruan identitas. Alhamdulillah hari ini sejak tahun 2015 kita sudah berbadan hukum, terdaftar di Teroris, sudah melengkapi dari seluruh dokumen birokrasi dan administrasi kita sudah selesai. Kemudian hari ini Limbago Budi sudah berkembang 5 buah sasaran cabang, 6 dengan sasaran induk. Dan itu di Cepak. Di Cepak saja. Ada di Nagari Cepak ada sekitar 2 buah sasaran, kemudian di Nagari Kota Baru, di Nagari Solayo, Komplek PLN Kota Solo, Nagari Indudur, Sungai Nasi, kemudian Muara Praban. Kemudian itu berkembang menjadi Silat Gunung Tabago. Silat Gunung Tabago itu adalah permintaan dari para tua-tua di Gunung Tabago. Sehingga kita sepakati, tapi tetap berinjak ke Limbago Budi. Artinya sayapnya. Kemudian Limbago Budi juga punya beberapa sayap perguruan, anak-anak perguruan seperti Anang Mutia, Sultan Pusako, Limbago Batu Kubuang. Itu adalah bagian dari Limbago Budi juga. Kenapa saya bilang demikian? Karena langkahnya sama. Identitas Limbago Budi itu dengan langkahnya sekarang itu adalah langkah 7 ya. Langkah 7 itu adalah perhimpunan seluruh silat kebetulan yang saya pelajari dari kecil kan. Kemudian kita himpun dalam satu gerakan, diambil dua gerakannya. Kemudian kita jadikan itu sebagai langkah dasar, pola dasar gabungan dari beberapa aliran itu. Namanya langkah 7. Kemudian kita memakai sambal kaidah dasarnya langkah ampe cepat. Jadi Limbago Budi ini memang saya dirikan itu pada tahun 2008 ya. 2008 kemudian berkembang. Kemudian di bawah eksis itu sejak tahun 2012 itu sampai sekarang tidak ada matinya. Nah, di sini kita belajar
dengan 3 metode. Hmm. Kita sudah tetap kita memakai konsep-konsep tradisi seperti apa yang diwariskan oleh para leluhur kita dulu. Cuma di sini kita tetap lebih rapi, kita bikin silabus, lalu kita bikin kalau nanti ke Limbago Budi itu murah saja untuk membedakan. Kalau anak-anak yang masih belajar di tahap silabus itu perkenalan jurus, itu identitasnya ikat kepala itu atau KB kepala mereka itu batik. Batik ya. Batik Itu masih dasar ya. Masih dasar. Kemudian ketika mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi, itu namanya sistem atau metode Ganwi. Di situ kita belajar insting, gerakannya refleks, gerakannya tidak beraturan tapi tetap dalam aturan. Nah, di sasaran ya, atau di Cupa atau di negara kita itu dikenal dengan istilah Ganwi. Melatih refleks, mengajar badan supaya raso, kemudian insting. Dan lain. Nah, kemudian masuk ke tahap 3. Itu namanya mami batang. Mami batang atau batang pohon batang. Di situ akan kita pertajam. Semacam kayak silet praktis. Teknik praktis ya. Teknik praktis. Tapi tanpa didasari dengan Ganwi itu tidak akan bagus. Bisa dikuasai ya. Tidak akan bagus hasilnya. Nah, kemudian Limbago Budi sendiri itu gabungan dari 5 aliran silet tradisi Minangkabau. Pertama sekali saya belajar sama kakek ya, bapak dari bapak. Itu nama beliau Angku Jamaluddin Ambang. Jamaluddin Ambang Beliau adalah orang Bukit Sinde yang beristrikan ibu dari bapak saya orang Kinari. Orang Kinari. Jadi Bukit Sinde Kinari ya. Bapak saya orang Kinari aslinya. Asli bapak orang Kinari. Ya, ibu orang Cupa. Berdomisili di Cupa. Nah, bapak saya orang Kinari, kemudian beliau membawa silet langkah dua Kinari. Langkah dua Kinari. Dan saya pastikan hari ini langkah dua itu sudah hampir punah. Hampir punah. Kenapa saya bilang hampir punah? Karena silet itu agak unik. Tidak akan pernah silet itu, menurut cerita bapak saya, tidak pernah silet itu diajarkan ke orang lain. Bukan ada usul lain tidak, tapi dikarenakan silet langkah dua dari itu agak keras, agak bukan fisik ya. Jadi tidak mungkinlah orang lain tersakiti. Tapi kalau itu memang ke anak, ya tidak apa-apa. Itu melatih mental anak. Nah, itu makanya silet itu berkembang hanya untuk anak. Menakan itu yang ada di silet dua Kinari. Nah, di silet dua Kinari itu berarti yang diterima dari bapak silet Kinari. Langkah dua Kinari. Ya. Ada kemudian yang berkembang namanya langkah tiga Kinari. Ada Kinari jantan. Jadi kalau di langkah dua Kinari itu dia memiliki sepasang gerakan namanya Kinari jantan dan Kinari betina. Ciri-cirinya kalau dia di bawah itu namanya Kinari betina. Dia mainnya lembut tapi anaknya banyak. Kalau dia di atas itu namanya Kinari jantan. Itu menendang atau menyimbik dalam bahasa Minang itu tidak boleh lebih dari pinggang bawah. Kinari tidak boleh. Kemudian dia Kinari ciri-cirinya dia tidak mengepal diri seperti ini. Itu bukan Kinari. Dia memakai istilah kepala bako. Dia memakai istilahnya itu bapak saya. Kemudian dia memakai gerakan siku. Itu banyak dia. Ada namanya pae, ada namanya luadu, ada namanya angkat siku. Nah, kalau untuk di persimpanan atau untuk berkembang secara benar itu jarang sekali kelihatan. Karena dia lebih suka menyerang dan brutal, tidak indah lah di pandang masyarakat. Kemudian itu saya belajarnya dulu pertama sekali kelas, kalau nggak salah itu kelas 4 SD. Dulu kan ada di budaya di masa-masa kita sekolah itu kan ada kita libur 40 hari ya. 40 hari, kemudian saya waktu itu dibawa oleh bapak ke tempat angkul ya. Kami memanggilnya antan itu. Antan ya, atau bunge. Di Kinari. Kinari. Kami belajar dulu di daerah Rote di Kinari. Sebentar, kemudian pindah ke rumah istri beliau. Yang satu lagi, aku saya itu punya istri 7.
beliau terkenal di pasar ikan. Nah, Beliau jawarannya pasar ikan itu. iya. Orang bakat pasar ikan beliau. Iya. Tidak ada yang kenal kalau orang mengalih. Siapa namanya? Angku Jamaluddin Ambang. Jamaluddin Ambang, orang Kinari. Kemudian beliau di rumah istri beliau ada juga di daerah Jambu Sirah, Moropane. Nah, saya lebih sering di situ. Di Morapanas. Di Morapanas. Itu belajarnya jam 2 malam ke atas. Iya. Itu Kinari tadi ya? Kinari tadi. Nah, yang pertama beliau ajarkan itu dulu awalnya adalah Kinari Batino. Kinari Batino. Karena menurut cerita beliau, Iya. karena Kinari betina atau betina ini maka lahirlah jantan. Oh. Jadi yang betina yang melahirkan, Melahirkan. jantan yang terlahirkan. Iya. Itu filsafat beliau. Nah, di Kenari dia memakai filosofi kalah sesaku menang sesepai. Kalah sesaku menang sesepai. Menang sesepai. Itu istilah yang dipakai. Nah, kemudian dia memakai juga filosofi lainnya, mencencang tidak berdarah, mematah tidak berhenti. Jadi artinya memang di sini itu memang agak ganas. Beliau sendiri bercerita waktu itu beliau sempat pergunakan untuk di tahun 1952 sampai 55 itu agresi Belanda kedua. Memang pernah beliau cerita berhadapan langsung dengan tentara Belanda. Nah, itu saya tamatkan atau saya pelajari sampai saya kelas 2 SMP. 2 SMP. Ya, kemudian itu dari bapak saya ya. Bapak, di keluarga bapak ya. Bapak. Kemudian kakek tadi mah orang Kisile. Beliau adalah kakek dari ibu dari bapak. Bapak dari bapak. Oh, bapak dari bapak. Kakek saya. Kakek dari bapak ya. Bapak saya. Nah, kemudian saya melanjutkan lagi silet langkah tigo. Langkah tigo coba. Itu saya ambil dari saya ini di daerah Sawah Kaladi. Jumpa juga orang Sirotan. Sebentar karena beliau mau itu meninggal, saya teruskan sama anak beliau Gek Suban. Ya, insyaallah sampai hari ini beliau sehat. Itu ya. Masih ada Kinari. Langkah tigo, tapi kata beliau Kinari juga kan. Iya. Nah, bersama Kinari juga. Kalau ada salah Gek Suban itu Kinari. Tapi beliau hanya memakai Kinari jantan. Iya. Kinari jantan beliau pakai. Yang maju mundur kan. Nah, dalam istilah itu tarik. Tiga langkah mundur, 3 langkah maju. Iya. Langkah itu ada 5 jurus intinya itu. 5 jurus. Ada jurus intinya. Pemungkasnya 5 jurus itu. Iya. Nah, udah 5 jurus itu dikembangkan, aplikasi dia menjadi sekitar 32 jurus. 32 dia gerakan macam-macam. Cara bela kan. Iya. Itu saya pelajari Sobar itu sampai saya SMP, sampai saya belajar sama Sobar itu kalau nggak salah itu dari tahun 95. Bukan ya. 93, 94, setahun. Kemudian saya merantau ke Jakarta. Tahun 2000 saya pulang. Saya masuk lagi sama beliau. Sama Gek Suban lagi. Langkah tigo Kinari tadi ya. Beda ya langkah 2 tadi. Jauh beda ya. Kemudian pada tahun 2004 sebenarnya bersamaan dengan Gek Suban itu. Ya. Saya juga mengenal seorang guru. Nama beliau itu Womai. Coba juga. Orang Kambang pesisir selatan. Oh iya. Orang Kambang pesisir. Wan Mai. Kemudian beliau beristrikan orang Cepak juga ya. Oh, Cepak di Sawaharo. Oh. Nah, beliau menganut sile aliran Hindu Ayam. Bersamaan dengan Suban tadi. Silat pesisir ya. Iya, pesisir. Memang dari muda-muda itu memang hobi kita tuh membuat sile. Sile ya kita pelajari. Kalau sampai UMA itu tidak ada batasan waktunya. Karena satu-satunya dan saya adalah di Cupa itu murid tunggal beliau. Di Cupa ya. Sementara di daerah Kambang itu ada sekitar 12 waktu itu yang satu angkatan. Cuman di Cupa saya adalah murid tunggal beliau. Tidak ada yang mengurus induk ayam itu
satu selain saya. Video ayam ya. Video ayam. Nah kemudian pada tahun 2004 itu saya belajar lagi dengan silet harimau kebuang. Harimau kebuang itu guru saya itu adalah Naleson atau yang dikenal dengan Afrizon Rauf. Anak Labe Rauf ya. Dari Labe Rauf. Aliran harimau kebuang ya. Harimau kebuang tiga coba. Nah itu ada sekitar setahun. Kemudian saya tambah dengan kakak beliau Oyongannya. Oyong ya. Oyongannya dan juga itu sekitar 1 tahun. Saya murah mengingatnya karena dari bulan puasa. Itu langkah hampe ya. Langkah hampe. Nah langkah hampe itu ciri-cirinya memang agak besi. Iya. Lincah. Kemudian di situ ada langkah-langkahnya apa namanya kami itu memang di situ ada keindahan geraknya. Di situ seninya. Karena langkah hampe lebih banyak ke arah ditampilkan seninya. Lebih banyak seninya. Nah ada juga beberapa waktu itu saya ambil dari Daleson namanya itu saya impun menjadi 12 jurus dasar yang saya itu kan sebelum Limbaga Budi dulu ada historisnya Kubung. Iya, karena waktu itu katakan saya terakhir belajar kemudian itu melekat di Nagari Cupa. Waktu itu pernah menjadi apa namanya harimau kebuang itu adalah brandnya Nagari Cupa. Karena waktu itu adalah penerus dari tua silet Cupa itu persentasenya bisa dibilang lebih besar orang-orang itu adalah orang-orang yang pernah belajar sama Labe Rauf. Jadi bicara identiknya harimau kebuang Tiga Bale ya identik dengan silet yang ada di Nagari Cupa. Walaupun ada beberapa aliran-aliran lain yang ada di Nagari Cupa. Ada Separalak juga ada penghulu sakti dulu kan. Kemudian ada juga ini Cape kan dengan anak beliau yang sedang terkenal dengan Danin kan, artinya terkenal dengan Danin Cape. Kemudian ada silet juga yang saya kenal waktu itu adalah apa namanya Nagari Basa dengan aliran silet kadangnya dari besi dari Maninjau kan yang langsung kakaknya dari Muyangka. Saya pernah nyampe setelah kan. Kemudian ada juga langkah 3 ya yang dikembangkan oleh Rajo Bilang yang di Tanah Padang dan juga Mana Pelong dan lain. Tapi bicara silet Nagari Cupa karena dia menonjolkan seni gerakan pertunjukan maka identiklah Cupa itu dengan harimau kebuang. Harimau kebuang. Makanya awal berdirinya harimau kebuang Tiga Bale. Iya. Kalau yang dari Gek Labai kan harimau kebuang saja gitu. Itu asal muasal dirinya itu memang di daerah Riau Pekanbaru. Terus sejarah yang saya kenal. Nah kemudian dari Uwan tadi. Dari Uwan tadi itu adalah silet induk ayam. Yang saya kuasai itu beda dengan luncu yang Rorabu. Sebenarnya sama. Jadi menurut keterangan guru ya. Yang saya kuasai itu sekarang ada 26 macam rangkong atau 26 jurus lah. Dari induk ayam tadi. Ya, dari 64 konon kabarnya. Oh, 64. Tapi yang 27 jurus yang saya kuasai hari ini, saya hanya mengambil sampai Lama Vega. Itu menghabiskan yang 27 jurus itu menghabiskan waktu 4 tahun saya mengambilnya. Di Wan tadi ya? Wan Imai, Buwo. Kalau saya manggilnya Buwo kan, Buwo Imai. Beliau orang Cenyago Kambang yang tinggal di daerah Kota Baru Kalumpang. Pesisir. Kalau daerah Kambang Air Haji atau daerah Kambang ya, Kambang Selatan. Kambang itu mengenalnya tempat Buwo itu istilahnya Nagari itu Mudi. Nagari Mudi. Orang Mudi. Dulu pernah tinggal di Cupak, kalau ini dia orang Cupak gitu ya. Nah, kemudian saya himpun. Jadilah Limbaga Budi. Dan alhamdulillah Limbaga Budi karena kita berkeinginan bagaimana silet ini tidak punah, bagaimana silet ini tidak ditinggalkan oleh generasi muda Minangkabau. Karena sejatinya silet ini adalah kajian-kajian dan filosofi tentang bagaimana kehidupan orang Minangkabau sesungguhnya. Jadi bisa saya bilang silet ini adalah miniatur kehidupan orang Minangkabau. Jati dirinya, kepribadian Minangkabau ya. Makanya di setiap sasaran silet atau yang saya katakan setiap gerakan silet itu memiliki makna dan nilai tersendiri di setiap perguruan atau sasaran masing-masing kan. Nah, saya sampai hari ini pun masih ingin belajar. Kemudian saya juga kenal dengan tokoh
Silet di Bukit Tinggi. Kemudian beliau adalah mamak saya, satu suku ya, Jawa. Beliau dikenal dengan pendekar Garang. Dan beliau adalah guru gadang yang memiliki perguruan Silet Tua Pusukomina. Silet Tua Pusukomina. Ya, Mak Ramli. Itu Ramli ya. Beliau adalah salah satu bisa dikatakan guru saya juga kan, guru saya juga. Cuman dalam proses berguru, memang saya tidak adik di sini bagus berjuang. Artinya saya dalam istilah Silet Minang, saya memang tidak membantai ayam ke beliau. Tapi pada tahun 2012 sampai 2014 saya berulang ke rumah beliau, ada 2 tahun lamanya. Kemudian silet ini kami bagi. Saya nampakkan gerakan-gerakan dari Lembaga Budi, dan ada juga beberapa gerakan-gerakan dari Pusukomina itu yang saya pakai juga. Tapi sudah diadopsikan ke dalam Lembaga Budi ya. Tapi sesungguhnya waktu itu dari 20 jurus yang kami kami adu, cuma 3 yang berbeda. 17 ada samanya. Sebenarnya kan Silet Minang pada intinya sama. Kan? Nah kemudian pada hari ini dan sampai detik ini saya masih belajar sebuah silet namanya silet unggan. Silet unggan dari Muarupane juga. Muarupane. Itu terahnya sanatnya sampai ke, menurut guru saya ya, itu sampai senatnya ke Pendekar Kaidir. Pendekar Kaidir di Alan Panjang. Alan Panjang. Nah silet unggan itu sampai hari ini baru sekitar 18 tangkutnya yang saya ambil. Sampai ini masih belajar. Saya belajar sama guru saya di daerah Muarupane, itu di daerah Sawakabe namanya. Itu namanya Pak Mul Fadli. Mul Fadli ya di Muarupane. Silet unggan ya. Silet unggan namanya. Jadi menurut beliau apakah unggan itu sebuah nagari yang katakanlah ada juga di Super Kudus? Bukan. Jadi unggan yang menurut beliau itu seluruh batang tubuh kita ini ada unggan-unggannya atau inggan-inggannya. Dan di sini ada inggannya, di sini ada inggannya, di sini ada inggannya. Maka jurus inggan itu dibagi 3, ada namanya patah ujuang, patah tengah, patah pangka. Tangkuk ujuang, tangkuk tengah, tangkuk pangka. Nah, piwi ujuang, piwi tengah, pangka. Jadi 3 unggan-unggan itu diambil semua. Kemudian beliau juga berseloroh, artinya unggan itu adalah ungguan. Jadi seluruh silet itu diunggu di situ, dikumpulkan di situ. Nah memang saya perhatikan dari gerakan-gerakan itu di situ ada langkah kinari juga ada beberapa, langkah ambek juga ada beberapa, kemudian silet juga ada beberapa. Jadi ada. Jadi makanya saya ambil kesimpulan silet Minang itu ragamnya banyak, tapi langgamnya cie. Nah ragamnya banyak, mungkin seni mainnya, cara ambilnya, pola langkahnya, tapi pada intinya satu. Silet Minang itu adalah bertahan. Silet Minang itu bertahan. Nah, karena orang Minang itu tidak pernah menyerah. Orang Minang itu damai. Jadi Batarati. Kalau diserang ditahan dulu, diserang lagi, ditahan lagi. Kalau sudah nggak mau lagi, selesaikan. Nggak mau binasakan. Mungkin seperti itu. Jadi perjalanannya dari awal tadi dari mulai silet langkah duo kinari, jantan gatino, ya kan? Lalu silet langkah tigo dicupak, yang juga merupakan bagian dari langkah tigo kinari. Termasuk tadi langkah hampe, yang dari harimau kebuang tadi. Lalu induk ayam, dari pasisir. Kalau salah nama induk ayam pasisir itu berinduk ke Moronabuh kalau salah kan? Jadi bukan, sebenarnya sejarah dari silet induk ayam pasisir menurut guru ya. Itu silet itu asal induk itu memang dari daerah Sirukam. Di Sirukam itu dikenal dengan silet Pakir Rabun. Kemudian Pakir Rabun itu merantau ke daerah Sulawesi Selatan, Moronabuh, di sebuah kerajaan waktu itu. Beliau di situ tinggal di rumah Kupalo Kampuang. Ini menurut sejarah guru ya. Kupalo Kampuang. Kemudian beliau di situ bekerja. Sebenarnya dalam perjalanan itu beliau mencari seorang murid beliau. Kemudian Sultan Alif namanya, mencari karena kehidupan di kampung beliau gak payah waktu itu kan,
mencari muridnya ke daerah Solo Selatan. Iya. Nah waktu itu Solo Selatan sama Solo ini kan satu Iya, dalam kombinasi masih. pemerintahan, Iya. pemekaran ya. Iya. Jadi mencari murid, akhirnya beliau tinggal di rumah sama orang-orang kampung karena beliau memang mengalami kebutaan ya. Rabun ya. Rabun ya, Iya. rabun dalam bahasa Minangnya rabun. Kemudian beliau diantarkan ke kepala kampung. Tapi kepala kampung agak ini juga, agak heran juga. Iya. Saya orang buta, tapi bisa bekerja. Iya. Kalau beliau dalam satu sejarah itu diceritakan para keluarga, beliau bisa membersihkan ladang tuh atau kebun angku panto itu beliau tahu mana yang anak cengkeh, mana yang anak kopi, mana yang rumput, beliau tahu bisa bedakan itu. Kemudian dilempar pakai anak batu, dan ternyata beliau bisa menghindar. Kemudian oleh kepala kampung diangkat beliau sebagai seorang pendekar yang mengajarkan anak-anak kemenakan di Sulawesi Selatan. Nah, disitulah mulainya. Kemudian karena gerakan dari Sile Pakai Rabun itu banyak tendangnya, banyak ininya, banyak perannya itu kayak menuncu ya. Iya. Nah, maka orang identiknya memanggilnya dengan Sile Luncu, Sile Luncu ya. Luncu Merolabu ya. Karena berkembang dalam lagu ya. Iya. Nah, kemudian hari ini berkembang. Sile itu ada namanya, yang penulisnya sekarang itu ada namanya Persilun namanya di Pamuduo. Iya. Kemudian ada namanya beliau yang masih tua hari ini itu namanya di Banarajo yang di Pinawan ya, di bawah itu di Melako di bawah. Beliau ada masih sampai hari ini masih banyak. Iya. Dan saya sudah bertemu langsung dan sekitar 7-8 kali lah kami bersilaturahmi. Terakhir kami berkumpul di rumah pendekar perak di Jintan. Sudah itu di Sumpu, sudah itu di Renakan Cermin, kemudian kami pernah juga di bawah di Malako. Ini sudah sering dan malam anak-anak itu sekarang sudah tahu. Jadi setelah berkembang Sile itu menjadi Sile Luncu dari Pakai Rabun menjadi Luncu, kemudian kita memang sama-sama tahu sejarahnya orang Kambang. Menurut sejarah ya, orang Kambang pesisir selatan itu memang identik dengan orang Merolabu. Asalnya dari situ. Di situ. Memang dari Merolabu turunnya ke konon kabarnya waktu perang dulu memang terjadi sebuah perang. Itu memang diutus beberapa orang-orang dari pendekar dari Merolabu untuk menolong dusananya. Karena kita sama tahu satu-satunya negara yang berajo di Kambang di daerah pesisir itu memang Kambang. Berajo. Kambang. Rajo Kambang. Yang lain belahan dari Rajo Merolabu berarti ya. Jadi sementara model Balai Selasa, Lakitan dan lain-lain itu memang tidak ada rajo, tapi di Kambang ada rajo. Tuanku Kambang. Nah, menurut sejarah yang saya terima, kenapa kita agak bercerita sedikit tentang Sile Indo Ayam ya. Sile ini memang terbilang agak unik ya. Sile ini pertama sekali kita belajar itu kita baguru itu membawa 2 ekor ayam. Tidak lazim karena di Sile Pinang kan lazim 1 ekor ayam. Kita membawa 2 ekor ayam. Jadi 2 ekor ayam ini gunanya ayam jantan itu kita sembelih, kemudian kita makan sama-sama. Kemudian ayam betinanya kita kasih ke guru. Jadi harapannya ketika ayam betina itu bertelur dan berkembang, ya terserah guru mau dapat. Kayak di Kumango ada yang gitu itu. Ada sepasang juga. Jadi ayam betina yang dipelihara oleh guru. Iya itu sama. Nah itu makanya dia dikenal dengan Sile Induk Ayam karena ditinggalkan induk ayam sama. Itu apanya sejarahnya. Nah dan juga memang kabarnya dari daerah Merolabu itu atau dari Desa Selatan itu ke Kambang itu memang dibawa oleh 2 orang Sile. Beliau yang perempuan itu bernama Iji Kasumbo. Ya kemudian yang laki-lakinya juga tapi lupa guru pernah cerita itu. Nah itu yang membawa ke Kambang ya, dan ciri-ciri di Sile Luncu ya atau Sile Induk Ayam itu kalau bertemu itu ada kodenya. Nah itu tidak bisa diungkap secara publik ya. Kita punya kode tersendiri, ada syafaatnya tersendiri. Ada pin rahasia. Dari cara salam, kemudian ada yang kita bacakan, kemudian ada yang menjawab. Kalau itu bertemu berarti kita di sana. Berarti satu aliran. Ya, satu aliran. Dan itu saya buktikan ketika saya ke Solo Selatan.
kita ambil sama beberapa, kemudian kita salam, kita ambil, guru di situ silet di situ membaca, saya jawab ternyata sama. Dan rahasia itu masih tersimpan rapi sampai hari ini. Kalau di daerah Mororabonya sendiri, siapa yang meneruskan di situ? Di daerah Mororabu sendiri ada beberapa, masih banyak ada Persidun, Persatuan Silet. Orangnya nih, tokohnya kalau di daerah Pangudua ini ada namanya Datuk Panggau. Pangudua ini Mororabu ya? Mororabu ada Datuk Panggau. Ya, cuman Persidun itu ya. Kalau di bawah ada lagi silet Pakir apa namanya? Itu namanya Datuk Malimora kita tadi. Tua, beliau memang terkenal sangat capek gitu. Dia sesepuhnya ya. Nah, itu sekilas tentang Indo Ayam Nusa Penjari. Nah, cuman gerakan-gerakannya memang teracak. Yang semestinya di silet luncu itu jurusnya 1, di Indo Ayam kadang bisa jadi nomor 6. Tapi jurus itu sama. Cuma acak gitu. Nah, teracak ya agak kurang apa. Mungkin apakah guru yang di Kambang yang mungkin kan daya ingat orang berbeda-beda kan ya. Itu tadi daya ingat orang berbeda. Jadi kadang ada orang ini karena ini yang dia mahir dia latih, akhirnya urutannya jadi berbeda. Nah, yang mana yang mahir dia latih, akhirnya itu yang pertama, nanti baru yang lain. Padahal mungkin awalnya beda. Dia berkembang sudah puluhan tahun ya. Kemudian itu dia. Nah, uniknya lagi di silet Indo Ayam, kita belajar itu di atas jam 2. Di atas jam 2 malam ya. Jam 2 malam. Saya kalau dari Solo ini dulu ke Kambang itu belajar, saya berangkat jam 4 sore dari sini. Itu ada sekitar, saya kalau ke sama motor itu ada sekitar 4 jam, 5 jam 6 jam. 5 jam ya. Kita tidur dulu sudah siap maghrib, nyampe di situ siap maghrib, kita makan tidur dulu. Nanti bangun jam 2 baru sampai pagi, sampai subuh ya. Sampai subuh kan. Ramai itu ya. Kalau dulu waktu angkatan saya di Kambang itu ada sekitar 9 orang. 9 orang. Ya, 9. Jadi di sana ada 8, saya dari Solo 1 orang. 9 orang. Jadi kalau kan setelah terbentuk Lembaga Budi, tadi kan dari berbagai alirannya, mana yang lebih mendominasi? Saya rasa semua silat Minang sama semuanya. Artinya silat bukan di dalam Lembaga Budi tadi dari beberapa aliran yang dipelajari, mana yang lebih mendominasi? Kalau di Lembaga Budi itu susah memilah dan memilihnya. Tapi saya sebagai putra daerah Cupa, memang saya agak menonjolkan di dalam pola langkah itu memang silat langkah Hampe Cupa. Karena itu adalah ciri khas kita, itu adalah nagari kita. Nah, kemudian kajiannya pun saya ambil juga dari langkah Hampe Cupa. Jadi apa yang Hampe, nah mungkin di Cupa juga kita memakai pola yang Hampe kan. Ada namanya Cupa tiruan, ada namanya Cupa buatan, ada namanya Cupa sali, ada namanya Cupa piawai. Jadi kita klop di situ, kita bermain di renang itu, kemudian baru kita kaji lagi sampai amatinnya. Apa namanya garak, garik, gelek, raso. Nah, kaji seperti itu. Kemudian di lahirnya menjadi dia Cupa Hampe. Ya. Jadi lagi batin. Nah, batin silet itu mana? Nah, tentu kajian yang Hampe. Dan lahirnya mana? Cupa Hampe. Jadi seimbang antara adat dan syarat. Kalau kita kaji silet ini secara menyeluruh. Jadi hubungan horizontal dan vertikal. Ya. Belum nanas, kemudian kita baru belum Allah. Nah, ini kalau untuk istilahnya masuk ke dalam atau bergabung menjadi anggota atau murid di Lembaga Budi, apa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi? Ya, kita harus paham ya. Hari ini ya. Zaman itu sudah berubah. Untuk menjawab dari zaman itu supaya silet ini diterima dengan cara berpikir rasional ya, dengan cara berpikir yang kita harus sinkronkan dengan pemikiran anak-anak muda hari ini. Ya kita bikin belajar silet itu seefektif mungkin. Tanpa meninggalkan dari tradisinya. Pertama sekali kita bertanya, ada beberapa orang tanya ke kita, apa syarat belajar silet itu Pak? Syaratnya 3 aja. Pertama ada murid, ada tempat, ada guru. Tidak.
hilang dari konsep silet itu. Memang di sini di Limba Budi kita wajib memakai baju endong 1 setel. Hitam ya. Baju hitam, kemudian seragam hitam, kemudian kalau memang mereka masuk itu kepala adik-adiknya batik kan. Nah, itu syarat pertama. Yang penting mana itu untuk muridnya kan. Silakanlah mereka beli sendiri. Yeah. Tapi itu karena apa? Nanti di kajian awal kita sebelum anak-anak kita bawa melangkah ke sasaran, mereka akan dikasih dulu pemahaman. Kenapa bajunya hitam, kenapa harus memakai endong. Nanti kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka paham, dan itu memang suatu kewajiban bagi mereka kalau dibaca. Nah, kemudian setelah mereka betul-betul dapet raso ya di sini atau memang sudah mau, memang sudah memutuskan untuk mau belajar, kita didik. Setelah 3 bulan itu mereka sudah betul-betul ingin. Nah, baru kita ada tradisi potong ayam. Berarti bukan di awal ya? Bukan di awal. Jadi setelah 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan. Nah, ada merasakan bagaimana silet ini, ada ketertarikan, ada keingin untuk lanjut, baru potong ayam. Potong ayam. Memang dulu saya juga di 5 Iran Siletnya kan budayanya memang dari awal kita memakai ayam. Tapi pada zaman hari ini yang kita takutkan itu adalah ketika kita potong ayam di awal, kemudian ada pemahaman, kemudian di separuh jalan mereka berhenti. Jadi kan mubazir jadinya pengorbanan dari ayam ini. Karena ayam ini sendiri pun saya mengambilnya di situ adalah 5 nilai kajian dan filosofi. Kenapa harus kita memakai ayam di silet tradisi? Dan itu tidak ada unsur magicnya, tidak ada unsur. Memang ada mistiknya itu ya. Itu adalah pembentukan karakter. Kita sampaikan nilai-nilai, kemudian supaya mereka memahami. Nah, itu salah satu syarat belajar di Lembaga Budi. Kemudian di sini di Lembaga Budi kita sudah memiliki jajaran pengurus. Di sini kita ada ketua umum, ada ketua harian, kemudian ada bendahara, sekretaris. Kemudian di sini kita juga ada seksi aset, kemudian ada humas. Jadi artinya memang anak-anak ini memang dia punya tingkatan-tingkatan penghargaan. Nah, bagi guru-guru bantu yang ada, guru-guru sasaran, kalau di Lembaga Budi itu namanya pendeka-pendeka muda itu, yang kita tempatkan di Solo, di Salayo, di Indudue, atau di Indudue itu rencananya dalam waktu dekat ini kita resmikan ya. Di situ belum resmi secara kami dari sasaran Indudue, belum resmikan ke situ. Tapi dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan ke situ kan. Nah, dari seluruh guru-guru itu kita kenal dengan namanya pendeka muda. Nah, bantu gitu ya. Bantu. Karena kita sudah memiliki manajemen, kita sudah memiliki personil dari organisasi ini. Dan struktur organisasinya ya. Lebih ke arah profesional. Lebih modern. Perguruan silat. Silet. Jadi memang di sini anak-anak secara belajarnya memang kita ada tanggung jawabnya. Itu di sini tuh 25.000 per bulan. 25.000 per bulan iurannya dari sasaran masing-masing. Seluruhnya. Per sasaran. Setor ke pusat. Jadi dari sasaran cabang nanti setelah mereka selesaikan dulu seluruh persoalan dari situ, baik itu bayar listriknya, bayar airnya, buat honorarium katakanlah beli bensin dari pendeka muda atau gurunya. Nah, sisa dari itu kas untuk pusat. Presentasinya di ke pusat. Kita sekarang sudah punya mabes, markas besar atau sekretariat di Lembaga Budi di Jorong Pasar Baru Penagih Cupa. Di Nagari Cupa ya. Kita ada sekretariatnya. Nah, di situ kita sudah manajemen memanage dari seluruh cabang-cabang tadi. Kemudian uang dari uang atau anggaran yang dikumpulkan tadi itu kita tanam berupa unit usaha. Dikembangkan dalam bentuk usaha. Ya, uang itu per bulan itu kita belikan ke endong, mungkin ke baju-baju, ke apa, kebutuhan. Nanti anak-anak kita pun belanjanya ke kita. Jadi dari kita untuk kita. Nah, dan uang itu memang ada beberapa kita jadikan sebagai kas baku. Jadi
kalau anak-anak Limbago Budi itu besok ada mengikuti event-event di katakanlah di Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat ini, kita sudah punya anggaran, ada anggaran kita sendiri. Jadi itu bukan dinikmati, bukan dinikmati. Untuk perkembangan dan pengembangan perguruan. Nah, seperti itulah hari ini di Limbago Budi. Belajarnya cuma itu saja. Tanggungan mereka itu sudah 25.000 per bulan Dari sasaran. Kemudian beli endong 1 setel, pakaian buat mereka sendiri. Kemudian memantai ayam. Itu aja yang setelah 3 bulan ya. Itu yang wajib. Nah, sementara saya sendiri sebagai guru pun ya seperti ini, tidak ada hari ini anak murid itu belajar yang membawa rokok untuk guru. Saya tidak pernah diberikan. Malah endong saya sendiri sampai hari ini itu endong yang masih saya pakai, saya beli 2004. Masya Allah. Tidak ada sampai hari ini. Secara umum kan kebanyakan gitu di perguruan-perguruan cilik atau secara tradisional kita belajar ke guru, kita bawa endong sepataga untuk guru. Lalu kita bawa ayam, mungkin ada yang di persyaratan yang lain, ada yang pisau, ada yang putih, ada baret, segala macam. Memang seperti tadi, kalau filosofi induk ayam misalnya diserahkan ke guru, kan untuk ekonomi guru, karena guru kan juga manusia, untuk menghidupi kehidupannya. Ibaratnya guru akan melatih kita, tidak mungkin mereka yang harus menyediakan pakaian. Seharusnya kan kita yang mau berlatih menyediakan. Ini secara umum gitu. Ini salut juga. Pendekar alam ini mengembangkan silat, mengembangkan silet, tapi ibaratnya karena istilahnya keikhlasan untuk memberikan ilmu tadi kepada generasi muda, lebih baik ya kita berpahit-pahit gitu kan. Tapi memang itu suatu saat nanti akan indah pada waktunya kan. Jadi pemirsa semua di sana Harimau Cupak dimanapun berada saat ini di Kabupaten Solok khususnya, ya tadi di Negari Cupak, Salayo, Sungai Lasi, bahkan sampai ke Solunto ya. Orang Kelaban itu ada Merdeka Tunggal itu. Jadi bagi siapapun yang mau mempelajari lebih jauh, lebih dalam tentang Limbago Budi dengan aliran-aliran yang ada, dengan semua kelebihannya, itu bisa menghubungi beliau kok Pendekar Alam, Guru Intan Sati, pendiri dari Limbago Budi. Nanti setelah ini tadi kita sudah banyak mendengar tentang berbagai aliran silat yang sudah beliau pelajari, bahkan sampai hari ini terus berlatih, karena memang tidak ada kata berhenti untuk terus belajar dan menyempurnakan. Nanti setelah ini kita akan coba lihat banyak sedikitnya seperti apa gerakan-gerakan dari aliran yang pernah beliau pelajari tadi gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.